Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah masih memberikan nikmat kesehatan kepada kita, nikmat rasa semangat sehingga kita bisa tetap hadir ya mengikuti proses pembelajaran daring setiap harinya. Sudah 22 ya yang hadir, teman-temannya yang lain mungkin menyusul ya. Kita buka saja nak pertemuan hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semuanya? Sehat nak? Sehat ya. Enak belajar di rumah? Enak? Enak. Mau terus-terusan belajar dari rumah? Enggak mau ya. Nanti kalau sudah belajar di sekolah jangan minta belajar di rumah ya. Nanti dirumahkan jadinya. Oke. Nazira gimana? Ustazah mau tanya dulu Nazira. Nazira sehat? Hidupkan suaranya Nazira. Aktifkan. Sehat. Gimana belajarnya terutama matematika? Bisa diikuti? Bisa Nazira? Gampang apa susah? Gampang apa susah? Lumayan apa? Lumayan susah ya? Lumayan gampang ya semoga ya. Oke. Kemarin kita kerja kelompok. Ustazah mau tanya kelompok 1 dari nomor absen 1 sampai berapa kemarin? Oke 18 sudah dikirim ya sama Ustazah. Siapa ini yang mau membacakan hasilnya dari grup 1? Grup 1 siapa yang mau membacakan hasilnya? Kaila mau membacakan? Ayo hasil dari grup 1 bacakan dulu. Hasilnya dibacakan aja, nggak usah ditampilkan, bacakan. Ayo Ustazah tunggu satu orang. Iya. Peluruhan ya, berarti rumusnya rumus peluruhan. Dibacakan dulu lah jalannya. Itu kan Alisa baca langsung jawabannya ya. Bacakan dulu jalannya. Boleh soalnya, boleh baru diketahui, baru ditanya, baru prosesnya. Yuk tahapannya bacakan dulu. Ya. N-nya 4 dari mana? N-nya 4. Iya, 24/6. Terus. Jadi apa itu yang 500 yang hasil akhirnya itu sebagai apanya?
Berarti bakterinya berkurang ya peluruhan. Yang awalnya 8 berapa tadi 8.000, iya menjadi sekitar 500-an ya. Iya, oke. Grup 1 ya. Alisa, siapa yang mengerjakan hasil diskusi dari grup 1? Coba ceritakan sedikit. Usaja kami lanjut. Iya. Satu orang nggak bisa, kenapa? Siapa namanya? Iya, terus pertemuan pertama ngapain? Pertemuan pertama iya. Heeh. Heeh. Oh iya. Iya. Terus yang Zoom keduanya ngapain? Oh, video. Oh ya, oke, bagus. Oh iya. Semua aktif, grup kelompoknya aktif semua ya. Iya, berarti istilahnya untuk soal nomor 1 ini 1 sampai 18 orang itu sudah 90% bisa dikatakan paham? 90%, Alisa? Heeh. Oh iya. Oke. Tapi semua udah mencatat ya. Semua kawan-kawannya sudah dipastikan punya ya. Punya ini hasil diskusinya ya. Oke, terima kasih ya untuk kelompok 1. Bagus ya, artinya ada kerjasama di situ, ada aksi dan reaksi ya. Kemudian kompak ya bisa dikatakan. Jadi untuk nilai kelompoknya Ustazah kasih nilai sangat bagus ya, sangat bagus dari cerita tadi. Oke, kita masuk kepada kelompok kedua. Siapa yang mau membacakan? Ustazah persilahkan. Iya, silakan Sophie ya. Iya, silakan Sophie. Mm-mm. 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 Stop dulu bentar. Sophie mengambil itu sebagai persentasenya dari mana? Iya.
Mm-mm. Oke, ya lanjut. Ya bisa diterima, lanjut. Mm-mm. Setelah berapa jam? 20 jam, ya. Jadi kalau ditanya pertambahan bakterinya berapa? Sopi cara mencarinya. Kalau saja tanya pertambahan bakterinya selama 20 jam itu berapa? Pertambahannya berapa berarti dari awal? Iya, ya, itu dia. Berarti PN dikurang sama P0 ya. Itulah pertambahannya ya. Pertambahan bakterinya, rumusnya. Jadi kalau nanti ada soal ditanya, teliti lagi apa yang dia tanya. Kalau hanya menanyakan pertambahannya, maka kita kurangkan PN dikurang P0 atau inisial yang beda. Akhirnya akhir dikurang awal. Oke, bagaimana proses diskusinya, Sopi? Mm-mm. Mm-mm. Ya, 9 orang itu bisa sebutkan siapa-siapa namanya? Seingat Sopi siapa-siapa aja? Atau nanti WA kanu saja ya. Yang Zoom pertama itu siapa-siapa aja namanya, baru setelah itu lanjut. Heeh. Oh. Jadi kayak ada ini ya, perpanjangan tangan ya. Jadi yang ikut Zoom mengajari yang tidak ikut Zoom gitu ya. Jadi hasil kerja kelompoknya sudah disampaikan semua ya sama kawan-kawannya. Ini grup khusus kelompok 2 gitu ya. Dibuat grup khusus kelompok 2. Oke. Jadi aktif semua pesertanya. Yang 9 itulah ya yang tahu siapa, karena dia yang menjelaskan sama yang lainnya. Oke, nggak apa-apa ya, bagus juga ya metodenya, menggunakan istilahnya tutor sebaya, artinya pendampingan, mendampingi teman-temannya. Berarti di situ ada interaksi, ada kerjasama, juga ada kekompakan ya. Ustazah kasih nilai juga SB ya, sangat bagus. Tapi nilainya berapa itu nanti ya kita masukkan dalam nilai keterampilan. Kemudian grup 1 dan grup 2 itu kalau bisa saling bertukar. Artinya punya grup 2
ada juga nanti dicatat grup 1 juga punya untuk grup 2 gitu. Jadi soal 1 dan soal 2 kita sama-sama punya hasil jawabannya. Kenapa? Karena kemungkinan besar soal 1 dan 2 ini akan saja keluarkan untuk ujian. Apakah nomor 1, apakah nomor 2 kan kita tidak tahu. Ya bisa saja Ustazah ambil nomor 1 atau bisa saja Ustazah ambil nomor 2. Jadi kita punya jawaban yang benar itu akan mempermudah kita untuk mengisinya nanti. Jadi berbagi ya, bertukar. Oke, ada lagi bertanya sekitar diskusi kita atau kerja kelompok kita? Ustazah kasih waktu sebelum kita lanjutkan. Silakan Hunaisa. Hunaisa, ada yang mau ditanya? Ada Hunaisa? Nggak ada? Nggak ada ya. Aisyah Ayu, ada yang mau ditanya? Kepada grup 2 ada? Nggak ada ya. Oke, lancar-lancar semuanya ya, berarti sudah paham. Siapa lagi nih ya? Sopi Nabila, ada yang mau ditanya? Sopi Nabila, ada yang mau ditanya? Sopi Nabila Siregar, dengar suaranya? Dengar nggak? Kok nggak dengar nih? Dengar nggak suara Ustazah? Dengar, oke, dah. Udah ada yang mau ditanya lagi sekitar hasil diskusi kita? Biar kita tutup, kita lanjut. Nggak ada? Nggak ada ya? Oke, nanti masalah ujian praktek dan ujian tulis akan dikasih tahu ya berikutnya. Oke, kita masuki ke pembelajaran hari ini. Kita masuki bab baru ya tentang statistika. Sudah pernah dapat materi statistika? Statistika. Ini ya mungkin nampak enggak ini layarnya? Nampak layarnya nak? Kameranya nampak? Buram. Kalau gini? Kalau gini? Silau. Buram ya. Nah ya. Buram katanya Umi. Kayak mana? Dari kameranya. Mana dulu ini Mi? Lupa apa? Bentar ya. Oh iya, coba lah tanya lagi. Dalam apa? Ah ini masih nggak jelas nak, masih nggak jelas, nggak terbaca ya, nyatu dia ya. Oh oke lah, kalau gitu kita catat aja, sediakan buku catatan dan buku tulisnya. Jadi Ustazah perkenalkan ya tentang statistika.
kayak apa dia ya, bersinar-sinar gitu ya. Statistik goyang, nggak fokus dia ya. Oke, nggak apa-apa lah nak, nanti kita apakan ya minggu depan aja. Ini catat aja dulu, kita gunakan sisa waktu yang ada. Judulnya buat statistika. Ini bab berikutnya ya. Artinya kita sudah belajar bab integral. Yang kedua kita sudah belajar bab bunga, pertumbuhan dan peluruhan. Kita lanjutkan bab ketiga statistika. Jadi kalau kurikulum apa ya, bukan kurikulum 13 tapi kurikulum KTSP, dia statistik ini ada pada kelas 11 ya, tetapi kalau di K13 dia ada di kelas 12. Oke, kita lanjutkan statistika. Kalau dulu di SMP itu sebenarnya sudah dipelajari tentang statistika. Saja tanya dulu Tasya, udah pernah belajar statistika di SMP ya? Bukan? Apa itu statistika? Iya, modus, median, min. Oke, modus apa modus? Tasya? Kalau median? Iya, kalau min? Iya, nilai rata-rata. Hanifah Fitri. Hanifah. Apa statistika yang Hanifah pernah dengar? Tentang apa itu biasanya statistika? Bilang aja apa yang terlintas dalam benak atau pikiran Hanifah, nggak apa-apa. Salah benar itu masalah belakangan. Apa statistika menurut Hanifah? Ya, apa yang sama kayak Tasya? Terus ada minnya gitu. Iya. Ya, oke. Jadi statistika itu adalah ilmu, tulis ya, boleh. Kita lanjut aja. Statistika adalah ilmu yang mempelajari tentang data. Ilmu yang mempelajari tentang data. Jadi dalam statistika nanti kita mengenal yang namanya data, datum, ya, data, datum. Jadi kalau misalnya ini jumlah penduduk itu data, ya. Kemudian bagian terkecil dari data itulah datum. Misalnya ini nilai matematika kelas 12A, nilai matematika kelas 12A itu data. Kemudian 80, 90, 75 itu datum. Berarti datum bagian terkecil dari data atau bagian dari data. Jadi itu ya perbedaan antara data dan datum. Karena nanti istilah-istilah itu dijumpai dalam kata-kata soal. Jadi jangan bingung, apa datum? Sama dia seperti data, cuma dia bagian terkecil dari data. Kalau mendapatkan data, biasanya kita menggunakan apa? Mendapatkan data, biasanya kita menggunakan apa? Dea Aranoya. Untuk mendapatkan sebuah data, biasanya kita menggunakan cara apa, Dea? Misalnya kayak Usaja lah, guru. Usaja mau mendapatkan data nilai matematika siswa. Dengan apa Usaja bisa mendapatkan data tersebut?
Ayo menurut Dea dengan apa? Karena ini hanya sehari-hari sajanya, bahasa-bahasa sehari-hari. Ya, pengumpulan data. Kemudian bisa dengan apa lagi? Bisa nggak dengan wawancara kita mendapatkan data? Bisa ya, wawancara. Terus dengan observasi ya, iya observasi. Kita observasi itu istilahnya turun ke lapangan ya, kita cari data, bisa. Dengan menggunakan tes ya, tes. Kalau ujian biasanya dengan menggunakan tes. Kayak Ustazah mau mendapatkan nilai kelas 12A, maka Ustazah menggunakan caranya itu dengan tes. Itulah misalnya tes atau ujian tulis dan ujian praktek ya. Buatlah nggak apa-apa di situ cara-cara mendapatkan data, yaitu dengan wawancara, dengan observasi, dengan melakukan tes ya. Jadi dia bisa didapatkan. Kemudian yang pertama, buat tadi judulnya statistik, pengertian statistik, kemudian cara mendapatkan data. Kita lanjut, kalau tadi buat yang pertama, ini maka buat yang kedua, yaitu membaca dan menyajikan data. Membaca dan menyajikan data. Nanti kalau ada materinya Ustazah share aja ya. Membaca dan menyajikan data. Nomor 1, membaca dan menyajikan data. Nomor 1, min. Nomor 1 buat min. Apa min tadi? Nilai. Apa min? Iya, nilai rata-rata. Bagaimana rumus mencari nilai rata-rata? Ayo, siapa yang tahu? Banyak data. Iya, jumlah keseluruhan dibagi dengan banyak data. Kalau ini sudah paham kita dari kita TK, dari kita SD, SMP dan SMA, kita sudah sering melakukan ini, mencari nilai rata-rata. Makanya kalau dulu misalnya nilai matematika kita dapat 70, nilai rata-ratanya 75. Kalau zaman dulu ya 75. Berarti nilai rata-rata 75 itu didapat dari nilai rata-rata kelas. Ya, dari siswa abjad urutan nomor 1 sampai nomor 33 ditambahkan kemudian dibagi 33, dapatlah 75. Jadi nilai rata-rata kelas 12A pada bidang studi matematika 75 misalnya. Itu dia yang dimaksud dengan nilai rata-rata. Yang kedua, nilai tengah. Apa nilai tengah? Iya, median. Bagaimana menentukan median? Hani, bagaimana menentukan nilai median? Apa median? Iya, bagus, nilai tengah. Bagaimana menentukan nilai tengah? Kita cari urutan data yang berada di tengah. Untuk mendapatkan nilai tengah itu kita memerlukan apa? Yang paling kuncinya. Iya, menyusun data dengan rapi dari yang terkecil sampai yang terbesar. Itu saja. Kalau tidak kita urutkan, itu nggak bisa kita dapat median. Jadi kuncinya harus kita urutkan dulu. Maka cerita-cerita saja ini bisa dijadikan sebuah catatan ya. Jadi dalam menentukan median, data harus kita urutkan terlebih dahulu, baru kita tentukan saja nilai posisi tengahnya. Di dalam matematika itu udah ada rumus. Ini hanya cerita-cerita pelajaran SMP ya. Sudah ada rumus namanya data genap dan data ganjil. Kan tidak sama ya mencari median yang datanya 10 dengan mencari median yang datanya 11. Tidak akan sama. Sudah ada rumusnya. Oriel, Opi. Bagaimana rumus mencari median data yang genap? Ayo Opi.
Kalau ganjil Opi tahu, kalau ganjil. Kalau genapnya mungkin lupa, yang ganjil tahu. Oke, lupa ya. Siapa yang masih ingat, Nak? Mau genap mau ganjil boleh. Misalnya Ustazah anak ingat yang genap Ustazah. Oh Ustazah anak ingat yang ganjil. Ayo. Siapa yang tahu mencari data genap, data ganjil benar? Ustazah kasih tambahan nilai praktek 20. Siapa yang genap tahu? Jahrani. Ya, bacakan, sebutkan maksudnya. Sudah kita urutkan dari yang kecil ke yang besar. Ini untuk yang genap ya. Iya, Jahrani. Udah diurutkan, terus diambil yang mana? Sudah diurutkan. Data yang kita ambil itu semuanya yang udah diurut. Oh, kalau yang semuanya masih belum tepat. Ayo, siapa lagi? Coba. Aisyah tadi mau ngomong. Siapa? Nurul Hairani? Aisyah, Liana, Maisarah, Yasmin. Ya, silakan. Silakan sebutkan. Iya. Yang genap. Iya, bagus. Itu untuk yang genap ya. Yang ganjil? Iya, misalnya iya, bagus. Oke, genap ganjil sudah terjawab ya. Jadi kalau genap, kalau mau genap ataupun ganjil tetap kita urutkan. Setelah itu kalau dia genap, ambil 2 yang berada di tengah, bagi 2. Misalnya yang berada di tengah itu 60 sama 65, maka tambahkan 60 tambah 65 bagi 2. Kalau dia ganjil, misalnya datanya 11, maka 5 ke kanan, 5 ke kiri, maka urutan ke-6, data ke-6 itulah mediannya. Kalau ganjil gampang, memang yang di tengah aja, berada di tengah. Kalau dia 13, berarti data ke berapa itu? Mediannya. Kalau 13. Data ke-7. Ya, 6 kanan, 6 kiri, berarti data ke-7 di tengah-tengah. Gampang ya. Oke, tadi Nurul Hairani ya. Dapat apa dia? Nilai prakteknya dapat tambahan 20. Nurul Hairani untuk hari ini yang mendapatkan plus 20. Oke, itu tadi. Yang satu lagi, yang terakhir, yang untuk mengingatkan kita modus. Modus apa? Nilai yang paling banyak muncul. Nilai yang paling banyak muncul. Misalnya nih Ustazah mendapatkan nilai 50, 50, 50, 50, 100, 100, 100. Berapa modusnya? Iya, 50. Karena 50 ada 4 kali, sedangkan 100 hanya 3 kali. Maka nilai yang paling banyak muncul atau disebut modus 50 nilainya. Gampang ya kalau modus, nilai yang paling banyak muncul. Oke, kalau kita juga bisa lihat di rapot kita, kira-kira modus kita berapa nilainya. Kalau banyak nilai 90 sampai ada 7 pelajaran nilainya 90, berarti 70 itu adalah modus kita.
Kalau mau mencari nilai rata-rata, jumlahkan aja nilai pelajaran pertama sampai pelajaran terakhir bagi dengan banyaknya mata pelajaran kita. Misalnya mata pelajaran kita ada berapa? Kalau kelas 12 ada berapa mata pelajarannya? Ayo. 15, bagus. 15. Bagikan 15. Jumlahnya misalnya 1056 bagi 15. Itulah rata-rata nilai kita yang kita dapatkan. Ya, kalau mencari nilai tengahnya 15 berarti data keberapa itu mediannya? Ada 15 pelajaran. Berarti mediannya data keberapa? Iya, ke-8. 7 ini urutan ke-8 adalah mediannya. Jadi seperti itu ya, itu masih dasar sekali. Jadi untuk hari ini Ustazah mengingatkan, nanti minggu depan insya Allah kita masuk ke dalam menghitung median, modus, dan min data berkelompok. Inilah yang menggunakan rumus-rumus, menggunakan tabel-tabel, ya, tabel frekuensi atau tabel distribusi frekuensi dan sebagainya. Nanti Ustazah kirim materinya di grup biar bisa dipelajari terlebih dahulu. Jadi minggu depan kita tidak kosong kali. Kita sudah dapat inti-intinya, tinggal menjelaskan. Oke, ada yang mau ditanya untuk sebelum kita tutup? Enggak ya? Kayaknya nih wajahnya sehat-sehat, seger-seger ya, makin semangat. Betul enggak ini? Pendapat Ustazah ini? Betul apa enggak, Liana? Iya, Liana dulu. Betul enggak Liana? Liana. Iya, Mi. Betul Liana? Liana senyum dulu. Senyum dulu Liana. Oke, udah ya, kita tutup dengan doa penutup majelis. Ayo. Udah habis ya, Mi? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.